Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan Carito Budoyo, sebuah channel yang membahas khusus seputar masalah kebudayaan, baik itu dari legenda, mitos, sejarah, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang ada kaitannya dengan budaya, saya akan bahas di channel saya ini, sedulur. Dan sebelum ke pembahasan tema video pada hari ini, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih dahulu buat panjenengan semuanya yang sudah memberikan kritik, saran, masukan, dan nasihat yang membangun untuk saya dan channel saya ini, sedulur. Dan juga sekali lagi saya minta buat panjenengan semuanya agar terus dan tidak bosan-bosannya memberikan kritik, saran, masukan, serta nasihat buat saya, untuk saya agar lebih baik ke depannya lagi, baik bagi diri saya pribadi maupun bagi channel saya ini. Sekali lagi saya ucapkan buat panjenengan terima kasih. Baiklah sedulur, untuk tema video pada kali ini saya akan coba membawakan pesan nasihat agung yang tersirat di dalam setiap bait daripada huruf Jawa. Perlu sedulur ketahui bahwa huruf Jawa yang sedulur ketahui itu sebenarnya banyak mengandung unsur. Ada unsur nasihat, ada unsur ramalan, dan ada juga unsur pengingat bagi diri kita pribadi, dari kita lahir sampai kita mati. Pun begitu dalam ramalannya, huruf Jawa pun juga mengandung unsur ramalan dari zaman dunia ini diciptakan sampai nanti dunia ini kiamat. Dan menurut yang saya dengar dan saya pelajari dari orang-orang tua dulu, para pujangga dan para winasis kondang seperti Sri Aji Joyoboyo pun juga mengambil metode, salah satunya ya, banyak sih metode yang digunakan untuk beliau ini meramalkan keadaan zaman, tapi salah satu metode yang digunakan oleh Sri Aji Joyoboyo juga mengambil metode dari huruf Jawa ini sebagai patokan metode ramalan beliau. Itu yang saya ketahui dari yang saya pelajari, sedulur. Lalu nasihat apa sih yang tersirat dari setiap bait pada huruf Jawa ini? Panjenengan ikuti terus video saya ini, sedulur. Tapi sebelum panjenengan ke videonya, saya minta panjenengan sudi untuk mengklik tombol subscribe, tombol like, komen di bawah video ini untuk memberi masukan, kritik, saran, serta nasihat buat saya. Dan juga jika video ini dianggap bermanfaat oleh panjenengan semuanya, tentunya saya minta juga share atau kirim ke seluruh media sosial panjenengan agar yang lain juga bisa menerima manfaat dari video ini. Dan juga dengan panjenengan subscribe, panjenengan juga akan mendapatkan keuntungan, yaitu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video Carito Budoyo. Baiklah, untuk nasihat agung yang tersirat di dalam setiap bait daripada huruf Jawa ini adalah yang pertama, Hono Coroko. Hono Coroko itu mengandung makna ono utusan atau ada utusan. Siapa utusan tersebut? Karena tadi di awal video saya bilang bahwa nasihat ini adalah untuk diri pribadi, maka yang dimaksud utusan di sini adalah diri kita, sedulur, diri saya dan diri panjenengan semuanya. Itulah yang dimaksud utusan. Memang kalau secara universal atau secara jagat raya, jagat ageng, yang dimaksud utusan di sini adalah para nabi,
para rasul yang sudah diutus oleh Tuhan untuk membina umat di dunia ini. Tetapi karena nasihat ini untuk diri kita dan panjenengan semuanya, diri pribadi atau untuk jagat alit kita, maka yang dimaksud utusan di sini adalah diri kita. Jadi kita diutus oleh Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini melalui rahim seorang ibu perantaranya. Adalah untuk memayu-hayuning bawono atau menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian dunia, yang mana menurut yang saya pelajari memayu-hayuning bawono pun itu ada dua. Yang pertama memayu-hayuning jagat alit atau jagat kang piniji, yaitu jagat alit atau kita, diri kita. Kemudian juga memayu-hayuning jagat kang ageng atau jagat royo, atau menjaga kelestarian alam semesta. Itulah kenapa kita diutus ke dunia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tujuannya adalah untuk melestarikan apa yang ada di alam semesta ini, untuk mengelola jagat ini, untuk mengelola dunia ini agar supaya bisa bermanfaat. Itulah tujuan kita diutus ke dunia ini, sedulur. Menurut nasihat agung yang terkandung di dalam Hono Coroko. Jadi Hono Coroko itu artinya ono utusan. Utusannya siapa? Ya kita ini. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menjaga kelestarian jagat, baik jagat alit maupun jagat ageng, atau jagat kecil maupun jagat besar. Lalu yang kedua, Doto Sawolo. Artinya adalah, sebenarnya kalau menurut makna asli, teks asli dari maksud penulis huruf Jawa ini, Doto Sawolo itu artinya podo regejekan. Mengambil dari sari cerita bahwa pengikut dari Aji Soko itu pada ribut sendiri-sendiri memperebutkan keris di Pulau Majeti. Nah, secara global atau secara lebih spesifik lagi, Doto Sawolo itu diartikan datang sawolo atau tidak dapat diingkari, tidak dapat dihindari. Kabeh wis ginaris takdir. Jadi datang sawolo ora iso diingkari, kabeh wis ginaris takdir, sedulur. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, dan apapun hasil dari yang kita lakukannya itu nanti, semua sudah ditakdirkan, sudah digariskan. Apa yang kita dapatkan dari apa yang kita upayakan itu semua sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Artinya apapun yang terjadi pada kita itu kita tidak dapat menghindari, kita tidak dapat mengingkari. Datan sawolo, tidak bisa mengingkari, tidak bisa dihindari. Semuanya sudah ada tertulis dalam buku takdir dari Yang Maha Kuasa. Kemudian bait yang ketiga dari nasihat agung huruf Jawa ini adalah Podo Joyonyo. Arti Podo Joyonyo, kalau menurut versi asli dari Aji Saka, berdasarkan cerita beliau, konon Podo Joyonyo bisa diartikan podo sektine, podo kuate, karena waktu itu para pengikutnya itu berkelahi dan tidak ada yang kalah serta tidak ada yang menang. Semuanya seimbang, bahkan bisa mereka mati bersama-sama. Makanya sang penulis huruf Jawa ini, yaitu
Aji Saka itu menyebut Podo Joyonyo atau pada saktine. Lebih spesifik lagi, arti Podo Joyonyo ini adalah kanthi tetimbangan kang podo sak jodo anane. Jadi nasihat yang terkandung pada kalimat Podo Joyonyo ini adalah kanthi tetimbangan kang podo sak jodo anane. Artinya apa? Artinya hidup di dunia ini itu semua itu punya dua sisi, sedulur. Baik kita maupun alam semesta itu punya dua sisi, diberikan sejodoh oleh Tuhan. Ada jodohnya siang, jodohnya malam, baik jodohnya buruk, jauh jodohnya dekat, tinggi jodohnya rendah, pria jodohnya wanita. Jadi intinya, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, itu pasti ada pasangannya, sedulur. Kalau kita lagi di atas, kita harus ingat bahwa ada pasangan kita yang lagi di bawah. Kalau kita lagi kaya, pasti ada pasangan kita sesama makhluk yang lagi dalam keadaan miskin. Di sini nasihat yang tersirat adalah kita harus eling lan waspada. Kita diharuskan untuk jangan sombong ketika di atas dan jangan minder ketika berada di bawah, karena hidup itu sudah ginaris takdir. Hidup itu ibarat timbangan, itu semuanya itu diukur sama, ditimbang sama, sak jodoh anane. Atau semua yang ada di dunia ini itu pasti berpasang-pasangan. Kita di dalam nasihat agung yang tersirat pada kalimat Podo Joyonyo juga kita diharuskan untuk saling eling, saling ingat, dan jangan lupa seandainya kita lagi di atas, kita juga harus bersimpati dengan yang di bawah, eling dengan yang di bawah, ingat dengan yang di bawah. Kalau memang kehidupan kita sedang gelap, maka ingatlah bahwa sehabis gelap pasti akan terbitlah terang. Karena memang itu semua ada jodohnya, dan di dalam diri kita pun itu berlaku. Jika hari ini kita gelap, siapa tahu besok terang. Kalau hari ini kita lagi kaya, siapa tahu juga besok miskin. Makanya diwajibkan bersiap-siaplah ketika kita kaya sebelum kita miskin. Berhati-hatilah ketika kita sedang baik sebelum kita buruk. Jagalah kesehatan selama kita sehat sebelum kita sakit. Manfaatkan hidup sebaik mungkin sebelum kita mati. Itu adalah nasihat yang terkandung pada bait ketiga huruf Jawa, yaitu Podo Joyonyo. Ingat, semuanya itu sejodoh, sedulur ya. Kemudian nasihat yang terkandung pada bait keempat huruf Jawa atau Mangga Batanga, Monggo Potongo. Kalau dalam versinya Aji Saka yang menciptakan huruf Jawa ini, Monggo Potongo itu artinya adalah podo sempiuh mati bareng tadi batang. Karena menurut ceritanya, para pengikut Aji Saka ini yang berkelahi memperebutkan keris di Majapahit itu semuanya mati, sedulur. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam pertempuran. Semuanya ilmunya sama, saktinya juga sama, tapi matinya pun juga bareng-bareng. Itu kalau menurut versi asli dari ramalan ini. Nah, lebih spesifik lagi, arti dari Monggo Potongo ini itu adalah manungsa iku kanggonan dosa, kanggonan luput, kanggonan salah, lan bakal kanggonan pati. Jadi tidak dapat diingkari lagi, sedulur, kalau kita sebaik apapun kita ini adalah manusia, pasti
ada menempel di dalam diri kita satu keburukan, bahkan lebih. Bahkan mungkin di dalam kata-kata saya yang menurut saya ini sudah baik, tapi pasti masih terselip sebuah kesalahan, sebuah kekhilafan di dalam saya berbicara. Inilah arti lebih spesifik daripada monggo botongo, yaitu manungso kinodrat doso, lali, salah, luput, lan mati. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang menimpa kita, itu memang sudah ditakdirkan dan kita tidak bisa menghindari sebagai manusia. Kita hanya bisa mengupayakan, tapi tidak bisa menghindari hasil yang akan kita dapatkan. Sebagai contoh, seandainya kita sakit, kita diwajibkan untuk berusaha, untuk berikhtiar menyembuhkan penyakit kita. Tapi apapun yang terjadi setelah kita sakit, entah itu sembuh ataupun mati, itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Musginaris dening sing kuwasa. Maka dari itu sebagai manusia, kita hanya diwajibkan berikhtiar, tapi kita juga diharuskan untuk menerima dengan lapang dada apapun yang takdir tentukan untuk diri kita, saya dan panjenengan semuanya sedulur. Mungkin demikianlah yang bisa saya uraikan dari nasihat agung huruf Jawa ini sedulur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekhilafan di dalam saya menyampaikan kata-kata dalam video saya ini. Yang terakhir saya doakan buat panjenengan semuanya sedulur, semoga panjenengan diberkahi dengan kehidupan yang makmur, sejahtera, sentosa, diberikan anak yang soleh dan solehah, serta hidup yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi keluarga panjenengan. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.